kita masuk kepada doa Pentakosta, doa pencurahan Roh Kudus atau ketuangan Roh Kudus. Ini yang menjadi ciri khas GSJ atau Gereja Sidang Jemaat Allah adalah doa Pentakosta. Doa di mana engkau menanti apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidupmu. Khususnya bagi mereka atau bagi sekalian yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, belum mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus, momen yang paling istimewa ini, masuklah lebih dalam pemberitaan firman Tuhan, dengarlah dan berdoalah biar Roh Kudus menjamahmu sehingga engkau bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada banyak karya-karya dari Roh Kudus yang mau dikerjakan dalam hidupmu. Saya mengambil Alkitab atau kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan yang saya akan bacakan. Nyanyian ziarah Daud. Sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun ke gunung Hermon, yang ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Privilege atau hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa disampaikan kepada Imam Harun. Keimaman jabatan atau jabatan keimaman diperoleh oleh pengurapan Roh Kudus, yaitu melalui minyak urapan. Minyak urapan dibuat secara khusus sehingga ketika orang diurapi dengan minyak, dia mempunyai jabatan yang khusus di hadapan Tuhan sebagai seorang imam. Sorotan dari Alkitab, dari firman Allah berkaitan dengan minyak pengurapan ini begitu sangat penting, sehingga aliran-alirannya itu diceritakan dari dari janggut ke jubah dan melelehnya diuraikan. Apa yang ingin dijabarkan di sini adalah poin yang pertama adalah pengurapan Tuhan itu adalah dari atas ke bawah. Itu berbicara apa? Itu pengurapan dipentingkan adalah itu bukan dari manusia. Kalau bicara dari atas ke bawah itu bicara tentang dari Tuhan kepada manusia, kepada orang yang layak, yang diperkenankan untuk masuk kepada jabatan keimaman. Yang kedua, ini yang saya dapat catatan di sini adalah bicara tentang dari natural ke supranatural. Apa natural ini? Adalah hal-hal yang biasa. Supranatural kepada hal-hal yang luar biasa. Natural di sini kepada hal-hal yang cuma berdoa yang bisa dilakukan oleh manusia, dan kesembuhan yang terjadi itu bicara tentang supranatural. Bicara tentang tanda heran, mujizat itu bicara tentang supranatural. Jadi pencurahan Roh Kudus diberikan sangat istimewa, privilege kepada saya, kepada saudara. Nantikan bahwa Roh Kudus akan berbicara lebih dalam di sana. Bagian yang ketiga yang saya bisa dapatkan di sini adalah berkat rohani untuk melayani. Itu konteksnya dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul 1, di Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bicara tentang apa? Roh Kudus memakai setiap orang yang mendapatkan privilege itu untuk melayani, untuk bersaksi, untuk menjadi alatnya Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Poin yang ketiga yang saya bisa ambil di sini adalah hak privilege itu adalah berkat jasmani berkelimpahan. Dalam Yohanes 7 ayat 38, keimaman adalah tugas khusus untuk melayani umatnya. Kalau pengurapan adalah kelayakan atau perkenanannya. Kelayakan melayani di perjanjian baru hanya melalui pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus ini sangat perlu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanpa pengurapan engkau tidak ada arti apa-apa. Itu berarti saya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Roh Kuduslah yang menjadi penuntun, inspirasi, dan akan menyertainya dengan tanda ajaib, tanda heran, kesembuhan, dan sebagainya. Itu semuanya bukan untuk mempertontonkan diri pribadi, tetapi sasarannya untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Matius 28 ayat 19-20. Keselamatan atas jiwa-jiwa yang terhilang sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Dan dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Roh Kudus memberikan pencerahan. Roh Kudus memberkatimu. Biar saudara mau masuk lebih dalam, Tuhan mau pakai engkau untuk melayani Tuhan, untuk bekerja dan dengar suara Tuhan. Mulutmu dipakai oleh Roh Kudus, kehidupanmu dipakai Roh Kudus. Engkau tidak sendiri, engkau bekerja melayani Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, dan dimanapun engkau berada, masuklah kepada doa penyembahan, masuklah kepada doa-doa di mana Roh Kudus ingin memenuhi engkau. Kalau engkau yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum berbahasa roh, belum berbahasa lidah, Roh Kudus sanggup menolong engkau. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Masuklah lebih dalam. Masuklah lebih dalam doa Roh Kudus, sehingga engkau boleh mengalami pengalaman yang dahsyat. Engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau akan mengalami banyak tanda-tanda mujizat, tanda heran melalui doa, melalui kegerakan Roh Kudus dalam dirimu. Percayalah, engkau tidak sendiri karena Roh Kudus bersamamu. Tuhan memberkati firman-Nya, dan biar firman Allah menjadi berkat buat kita. Amin.